Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel. Kesempatan kali ini kita akan restorasi Mio Sporty atau Mio Smile, di mana kondisi bodi kendaraan sudah mendekati 20 tahun. Jadi memang perlu kita lakukan restorasi. Untuk bodi kasar sudah mulai ada putih-putih. Untuk speedometer tadi juga sudah mulai ada garis-garis, kemudian nih cover CVT juga sudah putih semua. Untuk behel juga sudah pudar warnanya, kemudian bodi samping, terus knalpot juga sudah pudar warnanya. Ini untuk switch juga sudah mengelupas catnya, kemudian batok dan tameng. Kita bisa mulai membuka bodi dengan membuka bagian bracket plat nomor. Selanjutnya kita bisa membuka baut pengikat yang ada di belakang sini, kanan dan kiri. Setelah itu bagian bawah tameng depan ini juga ada dua baut pengikatnya. Kemudian dari tameng ini bisa kita lakukan penarikan seperti ini, bisa kita tarik, dan jangan lupa soketnya kita lepas. Kita bisa lanjutkan membuka spakbor bagian depan ini. Selain baut yang ada di samping kanan ini, di bawah ada 3 baut yang membutuhkan kunci 10 untuk membukanya. Setelah selesai, kita bisa buka baut pengikat yang ada di sini supaya mempermudah pengangkatan spakbor depan, karena ada bagian yang tersangkut. Selanjutnya kita bisa memutar tutup kunci untuk melepasnya. Selanjutnya kita bisa buka baut pengikat di bagian bawah ini. Berikutnya cantolan barang bisa kita lepas untuk membuka baut pengikat bodi yang ada di sini. Kita beralih ke bagian atas, membuka spion. Untuk yang kiri putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, sementara yang kanan membukanya searah dengan arah jarum jam. Kita bisa lanjutkan dengan membuka batok lampu. Ini ada 4 pengikat kanan dan kiri, bisa kita lepas. Selanjutnya bagian batok ini bisa kita tarik ke depan seperti ini, melepas klipnya, dan jangan lupa kita lepas bagian lampu atau soket lampunya. Bisa dilanjutkan dengan melepas baut pengikat bagian kanan, ini ada 1, bagian kiri ada 3, yaitu yang di switch lampu ada 2, kemudian yang di sebelahnya ada 1. Kemudian kita bisa lanjut melepas soket-soket kabel, dan dipastikan semua bisa dilepas dengan perlahan-lahan atau hati-hati supaya tidak rusak. Kemudian kabel speedometer bisa kita lepas dengan memutar skrupnya searah dengan jarum jam, dan kita bisa lepas bagian yang lain. Nah, ini ada 1 pengikat lagi di sebelah kiri, ini untuk melepas switch yang sebelah kiri. Kemudian kita bisa bebaskan batok bagian belakang ini, dan dipastikan soket juga kita lepas. Kita bisa lanjut ke bagian bawah deck untuk melepas 3 baut pengikat, 1 depan, 2 di bagian belakang. Ini kanan kiri sama, jadi kita kiri dulu, kemudian lanjut ke kanan juga ada 3.
di kanan ini cuma ada 2, ini bisa kita lepas. Untuk yang bagian kiri ini cukup berhati-hati karena tersangkut dengan footstep dan standar samping. Selanjutnya kita bisa menarik bagian penutup lumpur bagian depan atau paru, dan bisa dilanjut dengan membuka tutup mesin yang ada di bawah jok. Ada 4 baut pengikat, 2 di atas dan 2 di bawah. Dan kita terlebih dahulu tarik bagian atas dengan mengatur posisi jok, dan kita bisa keluarkan seperti ini. Kita lanjutkan dengan membuka behel dengan menggunakan kunci 10. Ada 4 baut pengikat. Kita lanjutkan dengan membuka baut pengikat jok, dan joknya bisa kita lepas. Dilanjutkan dengan membuka pengikat bodi bagian belakang, kemudian pengikat skrup pengikat bodi samping. Ini ada 4 kanan dan 4 kiri. Selanjutnya kita bisa membuka baut pengikat deck. Sini ada 6, 3 di kanan, 3 di kiri. Selanjutnya kita bisa menarik bagian belakang, kemudian kita angkat ke depan. Dilanjutkan dengan membuka knalpot. Di sini depan ada 2 baut 12 yang harus kita lepas. Selanjutnya di sini bawah juga baut 12 terlepas, dan terakhir ada baut 14 di atas yang kita harus lepas seperti ini. Selanjutnya kita ke bak CVT. Kita akan melepas cover bak CVT yang bagian atas ini. Ada 4 pengikat baut 8, yang belakangnya ada 3 pengikat, kemudian bagian bawah ada 2 skrup pengikat yang harus kita lepas. Setelah baut pengikat selesai, kita bisa angkat bagian ini covernya. Dipastikan semua baut pengikat lepas, dan jangan lupa di sini ada selang udara yang harus kita lepas. Oke, semua bisa kita bebaskan dan lepas seperti ini. Sebelum membuka cover CVT, kita terlebih dahulu membuka footstep bagian kiri ini. Ada 2 baut pengikatnya, kemudian dilanjut melepas pengikat bak penutup CVT satu persatu. Kemudian setelah melingkar, nanti di bagian tengah ada 1 baut pengikat yang harus kita lepas. Dilanjutkan dengan menarik bak tutup CVT, dan kita lanjutkan dengan membuka puli bagian depan. Nah, ini di sini rumah roller kita buka, kita periksa rollernya. Untuk klipnya sepertinya agak kendor. Kemudian dilanjut dulu dengan membuka CVT bagian belakang seperti ini, dan kita cek beltnya masih oke, kampasnya juga masih cukup tebal. Kita akan lanjutkan membuka kampas kopling atau kampas ganda. Seperti ini kita buka. Kita akan bongkar juga kampas gandanya. Nah, ada klip pengunci yang kita harus buka dengan obeng tipis. Kita congkel, kemudian spacer kita angkat, dan kita bisa bebaskan per sentrifugalnya, dan kita bebaskan kampas gandanya. Ini cukup seret, jadi bisa menyebabkan geredek, dan kemudian kita bersihkan terlebih dahulu asnya. Setelah as ini kita juga bersihkan juga bagian-bagian yang lain.
supaya semua kotoran dan oli-oli yang tersisa atau menempel di sini bisa bersih. Setelah semua bersih, kita aplikasikan pelumas di as kampas ganda dan kita coba pasang kampas gandanya. Kalau dia lancar berarti sudah cukup. Nah, seperti ini kita tes dia bergerak bebas ya, teman-teman. Seperti ini untuk menghindari gerdek. Biasanya gerdek di awal motor mulai berjalan. Nah, dengan lancarnya ini akan hilang efek gerdeknya. Selanjutnya kita pasang per sentrifugal dengan menggunakan obeng tipis. Satu ujung disangkutkan dulu, baru kita gunakan obeng untuk melanjutkan sisi lainnya. Kemudian bisa dilanjut memasang spacer dan pengunci dengan menggunakan tang buaya seperti ini. Setelah selesai, kita pasang per terlebih dahulu, kemudian kampas ganda seperti ini kita tahan. Nah, untuk baut pengikatnya kita pasang terlebih dahulu, baru kita kencangkan dengan menggunakan alat. Karena beltnya masih bagus, kita langsung pasang dan dipastikan arahnya searah dengan pergerakan beltnya. Dan kita aplikasi grease terlebih dahulu di bearing supaya nanti gerakannya lebih smooth. Kemudian kita pasang mangkok kampas ganda dan baut pengikat, kemudian kita kencangkan dengan alat torsi. Dilanjutkan ke puli bagian depan, kita bersihkan semua. Ini untuk klipnya, karena tadi kendor, kita aplikasikan tesa di sini atau tape untuk supaya dia bisa fit, terpasang dan tidak bergerak-bergerak. Selanjutnya kita bisa bersihkan rumah roller supaya nanti pergerakan rollernya bisa smooth, tidak ada hambatan. Dilanjutkan dengan memasang roller dan 6 roller, kemudian ditutup dengan penutupnya. Dan untuk asnya kita aplikasi grease baik di rumah roller maupun di asnya, kemudian kita pasang. Dan selanjutnya beltnya kita pasang dan kita pastikan beltnya tidak terjepit pada saat kita memasang kipas rumah roller. Seperti ini semua peralatan, jangan terlupa untuk dipasang. Kemudian kita pastikan beltnya kendor, kemudian kita kencangkan. Setelah dipastikan oke, tidak ada kendala, kemudian kita bisa tutup dengan cover penutupnya. Dilanjutkan dengan memasang semua baut pengikat bak CVT ini bagian tengah, kemudian melingkar dengan manual terlebih dahulu supaya tidak ada yang tersangkut. Selanjutnya baru bisa dikencangkan dengan alat atau dengan manual. Demikian sharing tahap pertama restorasi Mio Sporty atau Mio Smile. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.